Baik lagi bersama Motovlog Indonesia dan masih bersama Ninja ZX-4RR. Cuma kali ini kita barengin sama Ninja ZX-25RR. Kenapa? Karena emang dua motor ini cukup identik ya. Ini lebih dulu hadir, kemudian ini hadir dengan desain yang sama banget nih keduanya. Ninja family banget lah. Padahal di atasnya juga ada yang sama sih, yaitu ZX-6R gitu kan. Kemudian di harganya 239,9 juta, hampir beda 100 juta lah kurang lebih sama yang si ZX-25RR ini. Lantas apa aja bedanya di antara kedua ini? Mari kita ulas. Perbedaan pertama yang paling keren tentu aja nih, double disc brake teman-teman. Jadi ZX-4RR ini emang benar-benar double disc brake ya. Cuma disc brake-nya tuh sedikit lebih kecil daripada ZX-25RR. Bisa kelihatan bedanya? Yang ini tuh pakai diameternya 310 mm, sedangkan yang ini cuma 290 mm. Cuma keduanya sama-sama diapit oleh kaliper 4 piston, radial mount, dan vendornya kalau nggak salah ini ya, Tokico ya itulah. Jadinya beda. Dan karena dia double disc brake, jadi master remnya beda juga teman-teman. Di sini master rem ini ada angkanya 14 mm pistonnya. Kalau ini cuma setengah ya. Setengah ini kalau nggak salah 11 atau 12 mm lah diameter pistonnya. Karena dia cuma pakai kaliper 1 piston gitu. Makanya untuk penyesuaiannya ada di master rem gitu. Kemudian yang kelihatan juga dari luar adalah bannya sih teman-teman. Sama sih, dia tuh pakai Dunlop Sport Max GPR, cuman naik satu step nih. Jadi si ZX-4RR ini dipakai 120/70, sedangkan ZX-25RR ini cuma 110/70 gitu. Dan yang belakangnya ikut berubah, naik satu step juga dari 150/60 jadi 160/60. Makanya kaki-kaki dari ZX-4RR ini bakal kelihatan lebih gambot, lihat tuh, kan? Lebih padat dibandingkan dengan ZX-25RR gitu. Kemudian yang kelihatan lagi adalah sebenarnya ini silencer, cuma silencer sebelah kanan ya. Yang kita lihat detailnya aja. Kalau ini tuh diameter sensornya kelihatan lebih kecil, lubangnya juga lebih kecil, beda dengan ZX-4RR yang dimensinya lebih besar dan lubangnya juga lebih besar. Wajar sih, karena emang kapasitas mesinnya tuh lebih besar. Jadi membutuhkan lubang yang lebih besar juga untuk mengeluarkan semua tenaganya, juga angin-anginnya, kompresinya semua yang dari dalam mesin. Kemudian perbedaan kecil ada pada ini teman, bandul stang ya, atau N-bar-nya nih. Kalau si ZX-25R ini kesannya lebih kecil dan nggak terlalu lebar. Kalau itu lebih lebar dan pasti bobotnya juga berubah sih. Kayaknya ini berhubungan sama kestabilan pengendaranya ketika kecepatan tinggi ya. Wajar dia 400 cc, torsinya tenaganya lebih besar, jadi butuh kestabilan lebih. Mungkin juga untuk meredam vibrasi mesinnya juga biar lebih halus di stangnya, jadi nggak terlalu kerasa getar gitu ya. Mungkin karena kita belum nyobain juga motornya gitu kan. Kemudian masih dari segi tampilan, meskipun sama-sama menggunakan livery KRT Kawasaki Racing Team, tapi ZX-4R ini non-SA ibaratnya teman-teman. Nggak kayak ZX-25R ini udah full option, seperti visornya yang udah dark ya atau smoke gitu, kalau ini masih clear. Kemudian dia nggak ada frame slider nih, ini kan ada ya, ini nggak ada. Kemudian juga dia nggak ada tank pad, dan dia nggak ada single seat. Nih harusnya ada single seat nih dapat, dan dia nggak ada nih, dia nggak ada single seat. Cuma tetap sama-sama ada wheel rimsnya juga, ada stiker decal rims ya, itulah ada decal rimsnya nih di bibir peleknya tuh hijau-hijau. Bedanya yang ini 250, yang ini 400. Iya dong, biar nggak ketuker gitu kan. Kemudian yang paling berbeda juga adalah final gearnya. Jadi final gearnya ini yang si ZX-4R ini kalau nggak salah turun 2 mata. Jadi 14 depan, belakangnya 48. Kalau ini 1450 ya kalau nggak salah ya. Tentu aja ini untuk menyesuaikan tenaga mesinnya yang besar. Jadi biar tenaganya tuh nggak cuma fokus di torsi aja gitu. Dan tentu aja perubahan lainnya di mesin ya. Di sini 400 cc, bisa 77 PS, torsinya juga lumayan gede. Dan tentu aja tenaga yang besar ini juga dibarengi dengan harganya tadi yang mahal ya. Naiknya hampir 100 jutaan. Dan itu akibat dari motor ini CBU teman-teman. Jadi ini CBU Thailand. Kloter pertama 40, jadi Tabexer cuma 15 unit untuk kloter pertama. Kloter kedua katanya untuk Agustus dan dengan jumlah yang sama. Ayo cepetan berebut untuk dapetin ZX-4RR. Sedangkan yang ini kita Indonesia teman-teman CKD, makanya harganya bisa lebih tekan. Kemudian beda lainnya ada speedometer.
Jadi si ZX4RR ini mulainya dari 2000 rpm dan redline-nya di 16.000 rpm. Kalau ini mulainya di 4000 rpm dan redline-nya ada di 18.000 rpm. Banyak banget ya. Gimana menurut teman-teman? Cukup worth it nggak dengan perubahannya? Masih nggak bisa ngenalin juga? Ya wajar sih, karena emang pemilik ZX25RR ini banyak juga yang modif ya. Ada yang jadi double disc brake dimodif, knalpotnya udah pasti diganti, kemudian juga bannya di upsize juga. Terus gimana ngebedainnya antara ZX25RR dan ZX4R? Lihat aja nomor mesinnya. Jadi di setiap nomor mesinnya itu pasti ada angkanya. Jadi ZX25 angkanya berapa, ZX4 angkanya bla 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 gitu lah. Ya udah kalau gitu sekian dulu video perbedaan dari kedua motor ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motor Indonesia. Mampir ke channel YouTube kami yang lebih benar dari Motor Indonesia dan bisa baca-baca artikel di Autofon Kota yang lebih menarik dari teman-teman. Jangan lupa sampai jumpa teman-teman dan sampai jumpa. Ketika hujan membubarkan syuting.